Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan selamat pagi. Nah, ini kalian jangan salpok untuk pakaian aku. Ini aku ngejemurin di sini karena memang kalau di tempat yang biasa kan kadang sering hujan. Kemarin ini cucian 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ini tuh nggak kering-kering karena memang aku kan nyucinya nggak ada mesin cuci, jadi nggak ada pengeringnya. Jadi ya begini ya, keringnya tuh lama, bisa sampai 2 hari. Ini juga 2 hari sebenarnya kayak masih kayak demek-demek gitu. Kalian tahu nggak sih? Kadang suka bikin bau bacin ya, tapi ini enggak. Aku kalau misalkan biasanya kalau bau kayak gitu, aku tuh selalu cuci lagi akhirnya. Tapi ini enggak, cuma kayak masih sembab aja. Nah, ini aku pilihin yang mana yang udah kering, yang mana masih sembab. Nah, kalau yang masih sembab, ini aku jemur lagi yang di depan, bukan depan, samping aku yang baju putih. Nah, kalau yang udah kering ini yang di depan aku. Jadi seperti itu. Nah, untuk gantungannya sendiri ini kan gantian karena banyak banget. Tadi aku nyuci itu kira-kira hampir 2 bak karena 2 hari gitu ya cuciannya. Dan ini karena udah siang aku dibantu sama Kak Aini, jadi aku yang nyuci, aku yang ngangkatin pakaian yang kering, jadi dia yang jemur-jemur. Alhamdulillah banget ya, Kak Aini itu anaknya rajin banget, jadi tanpa harus disuruh. Jadi tuh kayak dia udah sini Pi, biarin Aini yang kerjain gitu, jadi saling bantu gitu. Masak juga kadang ditemenin sama dia, walaupun dia cuma kayak ngiris-ngiris bawang kayak gitu. Nah, dia tahu ini aku bakalan anterin Neji karena aku di sini yang nganterin. Biasanya kalau ada motor aku Kak ini yang nganterin, tapi ini motor aku dibawa Mas Fatah sekolah. Ya maklum motornya ada 1, karena si Teteh juga motornya 1, jadi ya udah aku putusin motor yang di aku dibawa Mas Fatah aja. Biar Neji tuh nanti aku pinjem motornya si Teteh daripada aku sama si Teteh antar jemput Mas Fatah sekolahnya yang udah jauh banget. Lagian juga udah dewasa, kasihan juga dan terjemput takut malu. Jadi ya udah ini aku mendingan minjem buat antar jemput Neji yang masih SD. Kebetulan sekolahnya juga kan nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, ini aku udah sampai rumah si Teteh. Nah, itu motornya nih yang bakalan aku pakai. Ini aku mau nyamperin dulu nih ke rumah si Teteh, dia lagi ngapain ya. Teh, Assalamualaikum. Hah? Oke, ini aku udah sampai sekolahannya Neji, dan ini Neji seperti biasa minta cemilan gitu. Aku lupa banget karena tadi cucian banyak, jadi sampai lupa untuk siapin bekal makan dia ya. Biasanya kalau kelas siang ini aku siapin gitu karena suka ada jam makan barengnya gitu sama guru-guru sama teman-temannya. Nah, karena di sini aku lupa banget, jadi ya udah aku stokin untuk jajanan aja di sini. Untungnya air minum selalu bawa ya. Dia bawa sendiri tadi gitu karena dia lupa, jadi ya udah deh, ini nggak apa-apa di hari ini. Biasanya aku bawain nasi, kalau nggak sama telur, kalau nggak sama sosis gitu, kalau nggak ya tempe orek. Pokoknya dia kan menunya sama kayak aku sekarang ya. Tapi ini ya udah lupa banget beneran karena cucian, masya Allah. Nah, ini aku udah langsung aja ke sekolahan sifat atau Neji. Ini hujan terus ya, jadi kayak gini deh kondisinya. Tapi alhamdulillah nggak terlalu yang jalanannya tuh nggak tanah gitu, udah diaspal semua. Tapi tetap suka ada yang nyumbiang gitu atau kayak apa sih ya, ya pokoknya kayak selokan yang nggak rapi gitu, jadi kayak becek. Dan ini sekolahnya Neji ini tuh kelas 2, jadi biasanya di kelasnya tuh sepatunya pada dilepas ya, jadi cuma pakai kaos kaki aja. Nah, ini sekarang aku mau serahin tasnya karena tasnya berat banget, tadi kasihan gitu untuk dia bawa. Dan ini aku ketemu kucing yang ada di sekolahan. Ini gemes banget. Sebenarnya banyak ya untuk kucing di sekolahan Neji ini. Kayak itu mereka kayak kurang kasih sayang aja. Jadi kalau misalkan lagi dibelai gini nih, dia suka ngajakin bercanda. Kalian jangan takut ya kalau aku digigit itu. Mereka tuh gigitnya nggak gigit beneran gitu dan nggak sakit. Kayak cuma ngajak bercanda aja. Tapi alhamdulillah untuk makannya mereka ini kayak suka dikasih sama anak-anak sekolahan gitu ya. Kayak anak-anak cewek, kadang cowok juga suka ngasih, entah itu sosis, entah makanan-makanan kayak gitu. Jadi alhamdulillah dapat terus ya kalau untuk makanannya. Gelap amat sih, Pak. Oh, Pak Isri kerja. Belum pulang. Belum. Nah, di sini tuh aku mampir ke saudaranya si Teteh, saudaranya aku juga sih. Sebenarnya aku sama si Teteh tuh saudara jauh ya. Tapi kita karena udah terbiasa ini berdua jadi kayak udah deket banget. Dan saudaranya dia juga udah kayak deket juga sama aku. Nah, ini aku mampir ke rumah si Uwa. Ini tuh Uwa juga ngewarung deket SD-nya Neji. Biasanya aku suka ngobrol gitu, mampir sebentar. Biasanya tuh kadang kalau orang-orang mampirnya sama kumpulnya sama emak-emak. Kalau aku tuh seumuran gitu ya. Kalau aku tuh ngumpulnya ya udah gini sama si Uwa kayak gini karena lebih ngobrolnya tuh lebih banyak nasihat-nasihat yang bermanfaat buat aku. Mungkin Uwa nggak usah diri di mana kopinya? Kopi ini kopi luwak, Pak.
Orangnya di rumah lagi puyeng. Ipa minjem motor dia, motor Ipa dibawa si Fata sekolah kan. Nah ini aku lagi ngebeliin kopi sama obat. Si Teteh katanya kepalanya pusing, jadi ya udah ini aku sambil main gitu ngobrol. Cuma sebentar aja sih di sini. Selepas itu aku mau ke rumahnya si Teteh. Aku tuh terakhir nganter sekolah sambil nungguin itu lagi Mas Fata ya. Kalau untuk Neji alhamdulillah itu udah nggak pernah ditungguin. Jadi kalau misalkan nganterin, dia masuk aku pulang, dia masuk aku pulang, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah anaknya ngertiin, karena aku lebih baik di rumah gitu ya, lebih baik kerjain pekerjaan yang lain, masak gitu kan. Aku juga akan bikin konten. Kalau kebanyakan di sekolahan kebuang waktu aja gitu. Sebenarnya sesekali nggak apa-apa sih, karena aku juga kadang kan lagi kumpul nggak ngobrol yang nggak enak gitu. Jadi sesekali aku juga ngobrol, tapi yang nggak terlalu lama sih, biasanya aku langsung pulang. Nah ini udah sampai rumah si Teteh, aku main-main sama si Gemoy. Masya Allah ini lucu banget pipinya, udah kayak bapak. Ih gemes tuh. Ini tuh anak yang Mbak Ei ya, ini udah besar banget, ini udah 4 jalan 5 bulan. Tapi kalau inget Dedek Shanum ini kayak agak sedih gitu ya, karena di saat aku lagi sibuk untuk Dede Shanum gitu, di saat itu juga Abon pergi kayak gitu. Jadi seumuran Dede Shanum lah ini kepergian Abon ya, 4 bulan lebih gitu, nggak kerasa ya. Kabur lamanya udah boleh kabur, ditertawa di ini cium ya. Umur 4 bulan kan udah kayak bukan 4 bulan bayi sekarang mah. Bulan Desember ya? Desember awal apa akhir sih teh? Desember akhir lah. Akhir iya. Mana bapaknya? Mana bapaknya nggak pulang-pulang ini? Ini lagi sibuk ayahnya ini. Ante bude apa nenek? Nenek. Bude atau bude. Kuning. Rasa? Ini bebeknya toing. Nah itu si Teteh suka ngomong gitu ya, dia tuh kepo. Kadang kalau nontonin video aku tuh bukan nontonin video akunya. Kalau dia tuh kadang suka baca komennya, kata dia suka ada yang julid ya Pak ya, kalau komenannya katanya ya seperti itulah kan gitu ya. Kadang ada yang suka, ada yang nggak, tapi alhamdulillah sih banyak yang suka, maksudnya banyak yang care gitu. Cuma ya gitu tadi dia bercanda, nggak ada yang julid lagi, udah gue yang julid kata dia gitu. Mau di video yang mana ya kata dia. Kadang dia suka bercanda-canda gitu sih, kadang suka kayak dia sendiri yang suka gemes gitu ya, kok gitu sih komennya kok gitu ya. Namanya aku udah terjun di sosmed, jadi tetap aja lah keseharian aku, terus kayak gimana tuh udah ketahuan sama orang, jadi bagus jeleknya tuh pasti ada lah ya. Yang penting ambil sisi positifnya aja dalam video aku, buang sisi negatifnya. Nah namanya di sini ya, aku juga manusia, punya ada rasa salah gitu kan. Pokoknya nggak semuanya sempurna, tinggal kalian menyingkapinya, ambil yang positifnya aja dalam video-video aku. Lanjut, ini malam harinya, jadi memang seharian ini aku tuh nggak masak karena tadi nyucinya udah banyak banget gitu ya. Jadi aku nggak mau memforsir banget tenaga aku, apalagi di sini aku kan gimana ya selepas ini kayak masih tetap aja ngejaga diri sendiri ya, biar nggak terlalu, kalau udah sakit kan aku sendiri gitu. Jadi sebisanya aku memang kalau misalkan kerjaan nggak ada yang dikerjain, nggak terlalu banyak ya aku masak. Kalau misalkan kebanyakan kerjaan ya udahlah gitu, makannya cuma ya ada telur gitu kan. Dan ini malam harinya kita udah lapar lagi, jadi ini juga aku mau masak tapi bukan masak yang berat. Ini kita punya mie, terus cuacanya di luar hujan, cocok banget gitu kayaknya makan mie enak gitu malam-malam kan. Karena jujur ya kalau untuk makan mie tuh memang cocoknya di malam hari ya nggak sih, kayaknya apalagi kalau tengah malam, ya Allah itu godaan banget gitu. Nah ini tuh aku mau masak mie rebus, tapi ini di sini aku tumis-tumis gitu, diibaratkan kayak mie nyemek gitu ya. Ini aku buat untuk anak-anak dan juga aku. Nah untuk suami ini belum pulang, jadi untuk suami aku mungkin nanti aku masakin lagi ngedadak ya. Kalau untuk dimasak sekarang aku kan nggak tahu dia pulangnya jam berapa gitu kan. Jadi udah, ini ada mie 3 aku bagi 4. Jadi keinget tau gak sih waktu masih kecil tuh kayak emak gitu ya, anaknya 6 gitu, terus punya mie-nya 4, nah itu dibagi jadi 6 gitu. Tapi kayaknya seru aja, kayaknya enak gitu.
buatan apa ya, masakan orang tua tuh kayaknya beda, cuma mie rebus doang gitu kayaknya beda gitu, enak aja gitu. Nah sekarang ini aku bakalan buatin untuk anak-anak aku sama Kak ini. Di sini aku punya mie cuma 4, jadi gimana caranya biar makannya ini berlima, ya udah gitu, mie 3 ini dibagi 4. Tapi kalau untuk ya tumisan seperti ini, jadi mie dibikin mie nyemek itu banyak jadinya gitu loh, jadi bisa untuk berempat. Terkecuali kalau cuma direbus biasa itu akan kelihatannya sedikit sih kalau menurut aku, nggak tahu ya, itu mungkin kayak pendapat aku sendiri atau gimana atau sugestinya, cuma kayak gitu. Kalau ditulis kayak gini itu tuh kayak mie 3 dibagi 4 dapatnya kayaknya ya banyak semua gitu. Dan Neji juga kan nggak mungkin ya itu tuh kayak makannya langsung satu full banget, apalagi dibarengin nasi yang enggak gitu, jadi ke pertengahan biasanya udah kenyang. Tapi kalau cuma mie rebusnya aja Neji gitu ya, nggak pakai kayak gini-gini lah gitu mis atau gimana, mie rebusan originalnya dan nggak pakai nasi, nah dia baru 1 bungkus gitu. Dia tuh udah 1 bungkus ya makannya, udah lumayan banyak kalau Neji kalau makan. Nah ini bam tuh kan bumbunya kayak cuma kayak gitu aja, bawang merah, bawang putih, cabe. Nah terus di sini ngebumbu ini langsung aja di wajannya seperti ini. Kalau masak mie seperti ini ngingetin aku dulu tuh sering banget masak seperti ini untuk ibu mertua aku. Nah dulu tuh aku juga sempet ya, lagi awal-awal nikah itu sempat tinggal di sana di Jawa itu 3 bulan sampai aku balik lagi ke Cikarang. Terus di Cikarang ya gitulah jatuh bangun gitu ya, aku balik lagi ke Jawa. Nah di Jawa itu aku sempat 7 bulan diam di sana bareng ibu mertua aku, dan di sana tuh aku banyak banget belajar dari masak gitu ya, dari bumbu-bumbu, dari hal yang aku nggak tahu sampai tahu itu beliau yang ngajarin aku. Dan sebenarnya tuh kayaknya momen-momen seperti itu kayak kangen banget, karena 7 bulan aku tuh tinggal sama beliau, jadi tuh kayak udah orang tua aku sendiri dan baik banget alhamdulillah, almarhum ibu mertua aku. Jadi kayak kita tuh sering banget nonton nobar bareng film Doso, tahu nggak? Dulu tuh zamanan Doso, inget nggak sih kalian? Itu tuh aku sereng banget, sampai emosinya ibu aku atau ibu mertua aku tuh kayak yang kesel, sedih, gregetan, itu tuh bareng-bareng gitu nontonnya sambil makan mie, kadang aku sambil mijitin, pokoknya yang kangen banget momen-momen seperti itu. Dan akhirnya di 7 bulan terakhirnya aku tuh dapat telepon kalau aku tuh dipanggil lagi di perusahaan yang pernah aku kerja dulu gitu. Dan sampai sekarang gitu ya udah gitu, aku tuh nggak pernah tinggal lama di Jawa, paling ya setahun sekali gitu. Dan sampai akhirnya ibu mertua aku di tahun 2012, maaf ya aku nyebutnya ibu aku terus karena kalau orang tua aku kok manggilnya emak ya, kalau untuk ibu itu ibu mertua. Di tahun 2012 itu beliau meninggal karena penyakit yang memang udah lama banget. Jadi waktu aku menikah dengan suami aku juga dia memang sudah sakit gitu. Udah itu juga tadi katanya dia nggak akan ngehadirin, yang hadirin cuma bapak mertua aja. Cuma dia bela-belain jauh-jauh gitu, dan lagi sakit tetap dia datang buat ngehadirin acara pernikahan kita. Dan sampai di tahun 2012 beliau pergi gitu, ninggalin kita semua. Jadi aku merasakan momen-momen kayak apalagi pernah gitu satu rumah, pernah bercanda itu hampir ya 1 tahun lah kurang lebihnya ya sama beliau itu tuh. Jadi kayak berasa banget gitu buat aku dan kayak kehilangan banget. Makanya kalau lagi momen-momen kayak masak mie kayak dinyemek-nyemekin kayak gini tuh kayaknya udah aja langsung keinget dia gitu. Kalau lagi pas baper ya pasti sedih gitu. Jadi tuh aku ingetnya gini, mungkin karena aku pernah tinggal gitu sama ibu dan yang paling dekat di antara yang lainnya, kayak aku tuh kayak dikasih firasat lagi pas ibu mau pergi. Jadi aku dimimpiin sama almarhum ibu mertua aku tuh, jadi dia datang. Terus tiba-tiba aku kaget gitu kan, aku di posisinya tuh aku memang di dalam mimpi juga lagi tidur gitu. Aku kaget kok ibu ada di samping aku duduk gitu, dan dia ngelus-ngelus kepala aku sambil nggak ngomong sama sekali, tapi tuh mukanya tuh muka yang kayak bercahaya gitu, cuma ngelus-ngelus. Cuma aku tuh nangis gitu, aku tuh nangis nggak tahu kenapa gitu, di dalam mimpi aku tiba-tiba nangis aja tanpa nggak ada pembicaraan. Nah keesokan harinya aku kan kerja kan, kebetulan aku waktu itu shift malam. Pas masuk shift malam pertama itu aku ngedenger kalau aku dikabarin sama mbak aku yang ada di Jogja kalau ibu tuh udah nggak ada, udah pergi gitu. Sontak waktu itu aku langsung minta izin
suami aku juga kebetulan sip malam juga, dia juga minta izin, adik ipar, pokoknya semuanya malam itu kita langsung berangkat untuk ke Jawa. Karena proses pemakamannya itu bener-bener nungguin kita sampai kita tuh sampai di pagi hari. Oke, udah nggak kerasa ini videonya udah mau sampai akhir ya Allah. Jadi sedikit cerita kenangan ya, momen-momen sama ibu mertua aku, karena itu beneran lama aku tinggal sama dia tuh banyak banget kenangan-kenangan yang membuat kita tuh ketawa, dan nggak ada yang namanya tua sama menantu itu nggak akur. Aku nggak ada sama sekali, malah aku tuh udah kayak orang tua aku sendiri. Nah ini nggak kerasa udah malam, ini aku udah siap-siap, dapur udah rapi, kita makan juga udah selesai, udah pada kenyang. Ini saatnya aku mau istirahat, dan di sini dulu aja videonya. Jangan pernah bosan ngikutin video-video aku. Assalamualaikum.